Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar broadcasting MEMIK Merdeka Sari MPD dan juga teman-teman rombongan belajar dasar broadcasting kelas B. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Arsil akan membahas sedikit tentang penyiaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyiaran ialah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak atau bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, dari definisi ini, maka terdapat 5 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya sebuah penyiaran. Jika salah satu syarat tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai sebuah penyiaran. Kelima syarat itu, jika diurut berdasar apa yang pertama kali kita harus adakan dalam sebuah penyiaran ialah yang pertama, harus tersedia spektrum frekuensi radio. Apa sih sebenarnya spektrum frekuensi radio itu? Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara atau ruang udara dan antariksa. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus ada dalam sebuah kegiatan penyiaran ialah harus ada sarana pemancar atau transmisi. Sarana transmisi adalah sarana yang digunakan sebagai pemancar dan digunakan untuk memancarkan sinyal frekuensi radio sehingga dapat diterima oleh stasiun penerima. Kemudian yang ketiga, harus adanya perangkat penerima siaran. Dalam hal ini, penyiaran televisi harus diterima pada sarana perangkat penerima yakni televisi itu sendiri maupun penyiaran radio yakni diterima pada perangkat penerima berupa radio. Syarat yang keempat untuk terjadinya sebuah penyiaran ialah harus adanya siaran, ada informasi, ada berita yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir ialah harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Nah, teman-teman sekalian, sempat disinggung tadi bahwa frekuensi radio dipancarkan dalam gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Yang mana artinya gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik ini. Tadi kita sudah mengetahui bersama tentang syarat terjadinya sebuah penyiaran, juga mengetahui apa sih sebenarnya gelombang elektromagnetik itu. Sekarang Arsil ingin menjelaskan sedikit tentang um, regulasi ataukah dasar dari atau undang-undang dari penyiaran ini. Nah, undang-undang penyiaran atau um, ya undang-undang penyiaran terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang mana dalam undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran asing, stasiun penyiaran, dan jangkauan siaran. Serta yang diatur dalam undang-undang ini juga ialah perizinan dan kegiatan siaran itu. Bagi teman-teman sekalian, sekianlah yang dapat Artil sampaikan mengenai sedikit mengenai penyiaran. Saya harap apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.